Berikut pengecekan dan preview interaktif smartboard. Jadi di sini posisi interaktif smartboardnya keadaan mati atau keadaan off. Nah, untuk langkah pertama untuk menghidupkannya kita perlu untuk mengaktifkannya. Sini ada kabel power, di bagian sini ada kabel power yang sudah tertancap dengan colokan listrik. Jadi untuk langkah pertama kita perlu tekan tombol powernya yang ada di belakang ini. Ya, sudah keadaan merah, tandanya dia aktif. Nah, sekarang untuk menghidupkan layar panel ini kita perlu menekan tombol power on off yang ada di pojokan kiri. Oke, coba dilihat. Nah, di sini tertanda indikatornya sudah merah, kita tinggal on kan. Nah, sudah biru. Oke, untuk bootingan awal sudah selesai. Jadi ini tampilan awal yang sudah hidup USB-nya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi. Nah, sekarang untuk mengkoneksikan WiFi atau wirelessnya, kita perlu masuk ke setting. Oke, langkah pertama kita perlu masuk ke menunya. Kita tekan icon yang ada kotak ini, titik-titik banyak, kita klik. Setelah itu pilih setting. Nah, setelah itu di sini kita otomatis masuk ke menu wireless atau network. Kita pilih WiFi. Nah, setelah itu kita tinggal konekkan WiFi-nya. Ini sebelumnya sudah terkoneksi dengan WiFi kami. Setelah itu jika sudah terkoneksi, kita tinggal cek untuk pengecekan sudah ada internetnya. Cek, masuk ke menu, ke aplikasi browser. Oke, ini loading. Nah, untuk koneksi internetnya aman. Oke, kita kembali ke menu utama, tinggal pencet yang ada di menu samping sini, klik yang icon home. Oke, itu. Jadi ini tampilannya sama seperti di Android. Jadi semua aplikasi mirip-mirip sama Android. Nah, sekarang kita ngecek untuk kameranya. Ini sudah ada kameranya ya. Kameranya seperti ini, dia keadaan mati karena belum memasuki menu atau memasuki aplikasi kamera. Nah, untuk colokannya supaya dia menyambung dengan interaktif smartboard ini, kita perlu mencolokkan ke portnya. Masuk seperti di sini. Oke. Jadi kita perlu mencolokkan USB-nya. USB-nya kita masukkan di port yang ada di belakang ini. Nah, di sini ada beberapa port, yaitu 2 USB, 1 touch out, dan HDMI juga ada 2 slot, dan USB slot 1 lagi, sama RS232. Oke, nah untuk memasukin atau mencolokkan USB-nya dari kamera tersebut, kita perlu masukin ke port yang ada USB 2 di sini. Oke, jika sudah tercolok, mari kita cek di aplikasi kameranya. Oke, semuanya kan sudah terkoneksi dengan port USB-nya yang ada di belakang. Nah, di sini indikatornya masih mati karena kita belum memasuki aplikasi kamera. Nah, setelah itu kita tahap untuk memasuki kameranya, kita perlu tekan sidebar yang ada di pojok kanan atau pojok kiri, semuanya sama aja. Kita klik. Setelah itu kita pilih yang more paling bawah. Setelah itu pilih yang kamera. Oke, jadi indikatornya dia langsung menyala karena kita memasuki aplikasi kamera. Nah, di kamera ini dia memiliki fitur AI tracking dan AI zoom. Gimana kita mengaktifkan AI tracking dan AI zoom-nya? Mari kita coba, kita lihat dari kameranya. Nah, tangan kita perlu menunjukkan gestur seperti ini untuk menunjukkan AI tracking-nya. Jika saya berpindah tempat ke kiri saya, otomatis indikator kamera dari hardware-nya dia menunjukkan indikator warna hijau. Tandanya dia itu menunjukkan
fitur AI trackingnya sudah aktif. Nah, jadi di sini untuk kameranya otomatis mengikuti saya kemanapun saya pergi atau kemanapun saya bergerak. Oke, nah untuk gestur zoomnya sendiri, kita perlu menunjukkan gestur tangan kita seperti ini, L. Nah, otomatis dia mengezoom seperti itu untuk fitur tracking dan fitur zoomnya. Nah, untuk menonaktifkan fitur AI trackingnya, kita perlu menunjukkan gestur tangan seperti ini. Otomatis indikator yang ada di kamera dia berwarna biru, tandanya dia sudah tidak memasuki AI trackingnya seperti itu. Oke, dari sini untuk mendapatkan gambar yang ada di kamera, kita perlu tekan icon kameranya untuk shutternya. Kita coba. Oke. Di sini proses generating QR-nya untuk bisa share ke device kita masing-masing. Kita cuma perlu scan QR code-nya aja untuk mendapatkan file yang sudah tercapture. Nah, di sini juga ada beberapa menu. Kita bisa save di local storage-nya di USB ini. Dan untuk menu yang paling kanan, dia cuma retake aja atau recapture lagi. Seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kiri, dia itu share screen. Share screen menuju ke whiteboard-nya nanti. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang untuk tahapan mengecek sudah versi Android berapa dan storage-nya berapa. Kita perlu cek masuk ke menu settingnya, cek ke menu setting. Nah, kita pilih ke about, pengutaran informasinya kita pilih about. Nah, di sini Android versinya sudah 11. Ya, sekarang kan di sini melihatkan Android version. Untuk sistem storage-nya kita perlu masuk ke menu sistem. Lalu pilih ke storage, mana storage? Menu storage. Nah, di sini untuk storage-nya di 32 GB. Untuk RAM-nya sendiri dia sudah menggunakan 4 GB RAM. Jadi untuk storage-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan tahap selanjutnya. Nah, interaktif smartboard ini juga dilengkapi dengan 2 stylus pen. Jadi untuk stylus pen-nya seperti ini. Ada 2 stylus pen. Kita cek satunya, kita buka seperti ini stylus pen-nya. Nah, seperti ini. Jadi di interaktif smartboard ini kita nggak bingung lagi untuk menaruh stylus pen-nya dia hilang atau enggaknya. Kita perlu tempelin stylus pen-nya ada di sini. Ikut di sini ada tempat untuk menaruh stylus pen-nya. Kita taruh di sini sudah ada magnetnya. Jadi aman. Kita nggak perlu khawatir tuh, wah tiba-tiba hilang ya kan. Tapi ada orang yang iseng biasanya. Jadi stylus pen-nya bisa ditaruh di sini. Nah, fungsi stylus pen ini sendiri kita bisa mencoret-coret di aplikasi whiteboard-nya. Kita masuk ke menu aplikasi whiteboard-nya. Oke, seperti ini. Untuk fungsi stylus pen-nya seperti ini. Kita bisa coret-coret di aplikasi whiteboard-nya seperti itu. Nah, untuk video aplikasi whiteboard-nya itu tersendiri ya. Jadi perlu pantengin aja untuk review dari aplikasi whiteboard-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di interaktif smartboard ini nggak hanya mendapatkan 2 stylus pen, tapi kita juga mendapatkan yaitu remote. Ada remote. Di remote ini menggunakan baterai 2 AAA atau A3, 2 A3. Oke, jadi di sini ada beberapa tombol ya, yang basic-basicnya aja seperti tombol on off-nya dan tombol mute. Di sini dan juga ada tombol pen. Pen itu langsung masuk ke menu whiteboard-nya.
lalu juga ada back dan menghapus kosakatanya seperti itu, dan beberapa fitur lagi, ada volume dan ada beberapa tombol kanan kiri atas bawah dan enter. Jadi kita coba tekan on off nya terlebih dahulu, dia berfungsi atau tidak. Cek, jadi berfungsi, dan kita akan ke enter, kita ketik enter. Oke, ini kan sudah mati. Oke, setelah itu kita hidupkan lagi menggunakan tombol power itu. Cek. Jadi berfungsi dengan normal untuk remote-nya. Oke, untuk selanjutnya kita coba menggunakan fitur share screen-nya yang ada di interaktif smartboard-nya. Kita perlu masuk ke menu yang ada di interaktif smartboard, yaitu eShare. Kita perlu masuk aplikasi eShare-nya. Kita pilih menu eShare Pro yang ini untuk share screen-nya. Oke, jadi jika sudah, nah di sini share screen-nya dia harus menggunakan satu jaringan, atau juga bisa menggunakan hotspot yang sudah dipancarkan oleh interaktif smartboard-nya. Jadi di sini untuk setup-nya, untuk yang menyambungkan hotspot interaktif smartboard-nya. Oke, nah jadi untuk yang kita share screen di sini saya menggunakan smartphone saya. Sebelumnya kita perlu install eShare-nya di Google Play Store yang menggunakan Android. Nah, kalau yang menggunakan iPhone juga bisa di-download lewat di Apple Store-nya. Oke, ini saya sudah di-download. Kita cek. Nah, jadi di sini kan saya sudah satu jaringan dengan interaktif smartboard-nya atau satu WiFi. Kita perlu di sini kan kita perlu menunjukkan input kodenya. Nah, kita bisa mendapatkan kodenya itu dari sini. Ini dia langsung otomatis menunjukkan kodenya seperti itu. Nah, di sini dia bisa terkoneksi beberapa device ya. Kita masuk ke menu setting. Nah, jadi di sini bisa multiple screen atau terkoneksi dengan beberapa device. Sini masuk ke menu multiple screen-nya, ada beberapa yaitu 4, 6 dan maksimalnya di 9 screen. Seperti itu, saya gunakan 4 screen saja. Oke, setelah itu untuk menu-menunya di sini kita bisa setting auto full screen, kita bisa setting Chromecast, kita juga bisa menggunakan setting Miracast-nya juga. Jika untuk share screen-nya nggak perlu pin kode, kita bisa setting di sini. Untuk connection modenya, kita hanya pilih device name-nya saja. Dia nggak perlu pin kode. Tapi jika nggak dikasih pin kode, beberapa orang bisa masuk ke eShare tersebut. Untuk connection modenya, jika nggak mau pakai pin, bisa masuk ke device name. Jadi di sini menggunakan pin kode. Oke, kita cek. Untuk masuk ke share screen-nya, di sini saya masukkan kodenya yaitu yang sudah tertera di eShare-nya. Setelah checking, ini otomatis terbaca. Welcome. Setelah itu kita tinggal di menu HP saya. Kita tinggal klik mirroring. Nah, kita tinggal klik mirroring saja. Kita mulai sekarang. Otomatis yang ada di interaktif smartboard-nya masuk share screen yang ada di handphone saya. Seperti itu. Nah, untuk mengecek siapa aja yang sudah terkoneksi, kita tinggal masuk ke menu icon ini. Kita cek. Nah, sini nanti ada beberapa device yang sudah terkoneksi, yaitu device saya. Oke, seperti itu. Nah, untuk diskoneksinya share screen di device saya, kita perlu disconnect-nya masuk ke icon sini untuk disconnect. Setelah itu pilih disconnect, oke. Nah, otomatis disconnect
seperti itu untuk share screen-nya. Oke, saya akan menunjukkan beberapa device yang sudah terkoneksi di e-sharing-nya. Kita cek dari sini. Kita start sharing-nya. Mulai sekarang, dan yang satu lagi device. Oke. Nah, sini sudah terkoneksi dengan 2 device ya. Nah, kita nggak hanya juga bisa melihat, kita juga bisa mengontrol. Salah satunya seperti ini. Saya mengontrol di device PC atau laptop. Kita cek kontrol. Oke. Nah, saya membuka aplikasi, salah satu aplikasinya. Nah, lalu untuk yang di device di handphone saya atau device saya bisa mengontrol juga. Seperti ini. Kita cek masuk ke Spotify saya. Oke. Nah, jadi bisa dikontrol. Jadi untuk koneksi beberapa device aman dan bisa dikontrol juga. Terima kasih.